kita mainnya advance ada nambah satu warna lagi ininya, bangunannya. Oke. Jadi sorry ya, dibalik. Terserah mau warna apa. Berarti main berempat ya? Iya. Oh, kalau main berempat kita main berempat. Ungu nggak dipakai. Ini apa nih? Yeah. Blue ya? Iya. Yang mau dipakai. Iya, blue. Ini yang nggak dipakai. Sisanya terserah mau ambil yang mana. Steven itu berarti ya. Ini isinya sama ya semuanya ya? Beda. Oh. Justru itu dia nggak bisa lihat. Oh, gimana? Saya sama susu. Kita Merah. Merah, iya. Oke. Oke. Nah, jadi ceritanya di sini tuh kita jadi cryptozoologist. Saya nggak tahu itu profesi beneran apa enggak. Jadi ceritanya kita akan cari kayak urban legend creatures lah ya. Jadi bisa Loch Ness atau Yeti atau sebagainya. Nah, kita mau cari dia tinggal di mana, nah, sarangnya di mana gitu. Nah, mapnya di sini udah dibentuk sesuai dengan ini dan ada buildings namanya. Buildings ini yang warna yang hex apa sebetulnya silinder. Ya. Silinder ini namanya stone. Saya lupa namanya apa. Standing stone, ya. Namanya standing stone. Yang bentuknya segitiga ini abandoned hut. Abandoned hut. Ya, abandoned hut. Dan di mapnya ada warna-warni, dia terrain, ada yang forest, ada yang ocean, ya itu ya, apa sih itu ya, lake. Terus ada swamp, ada desert, ada mountain. Nah, di terrainnya juga ada gambar putus-putus nih, garis putus-putus. Itu saya lupa namanya. Bear territory. Kalau yang warnanya hitam namanya bear territory, yang warnanya merah cougar territory. Oke, jadi itu legend dari mapnya ya. Nah, setiap kita perlu nyari siapa yang bisa menemukan tempat lokasinya tuh creatures duluan, dia akan menang. Gitu. Nah, tiap orang akan punya clue. Satu clue parsial, jadi hanya sebagian yang bisa kita clue-nya hanya sebagian. Clue-nya bisa kita cek sesuai dengan bukunya masing-masing. Kalau saya itu di yang ini nih, ini clue ya. Itu kita main berempat. Jadi kita lihatnya yang baris ke yang 4 ini nih. Oke. 51 berarti kita akan cek di angka di sini 51. Khusus kamu doang 51 atau Ya. kamu doang kan? Saya doang. Kalau saya berarti ceknya di 2 gitu. Iya, gitu. Oke. Jangan sampai ada yang bisa lihat. Oke. Nah, ini Secret hidden. ya. Ya, jadi orang lain Ketiganya nggak. apa? Ini 43 itu clue. Kalau seandainya gamenya terlalu sulit. Cuman saya sih nggak pernah pakai. Gitu. Iya. Harusnya nggak masalah sih. Apalagi masih yang normal, gitu. Jadi cek aja itu apa clue-nya. Setelah dibaca, nah sebenarnya bisa dicek possible clue-nya ada di belakang. Jadi ada beberapa jenis clue yang bisa kita ini ya lihat ya. Satu, one of two types of terrain. Artinya dia misalnya ada clue-nya on forest or desert gitu ya. Jadi bisa saja lokasinya tuh ada di hutan atau di padang pasir gitu. Atau mungkin on swamp or mountain, ada di swamp atau mountain gitu. Nah, ada juga tipenya yang within one space of a terrain type or animal territory. Within one space of forest artinya within one space itu artinya 0 sampai 1 jaraknya. Jadi forest pun juga bisa dihitung. Nah, di sini juga. Jadi within one space tuh ini. Oke. Jadi kalau Sekitar posisinya di sini tuh forest ya. ya bisa kemungkinannya bisa gitu, memungkinkan untuk dia ada di situ. Oke. Ada juga yang within two spaces of a standing stone misalnya. Semua standing stone dihitung. Jadi within two space artinya sini juga iya. Sini juga iya. Gitu ya. Diagonal bisa. Iya, ini apapun. Pokoknya Oke. arah dari seberapa jarak dari hexagon adjacent 1 2 gitu. Jadi Termasuk belok. dirinya sendiri. Iya, termasuk Baik. dirinya sendiri. Oke. Nah, kemudian ada juga yang within three spaces of a color or structure. Jadi warnanya ini gitu kan. Warna hijau semuanya jaraknya 3 dari warna hijau gitu.
Nah, di sini ada namanya inverse clues. Chris, Inverse sorry. clues itu Warna hijau structure berarti termasuk triangle. ya, Oke. yang penting warnanya hijau. Baik. Gitu. Atau mungkin ya green structure, black structure, blue or white structure gitu ya. Ada namanya inverse clues. Inverse clues hanya dimainin untuk yang advanced mode. Jadi sebenarnya kayak clue-nya jadi negatif. Nah, bukan di gitu. Opposite ya. Bukan di swamp atau forest gitu. Itu jadi lebih banyak possibility-nya. Oke. Nah, cara mainnya gimana? Setelah semua orang lihat clue-nya masing-masing, jangan sampai orang lain tahu. Nah, mulai dari first player, dia akan buat ini ya, starting placement. Kita akan dapat komponen yang bentuknya disk dan yang bentuknya cube. Simpelnya, disk itu yes atau correct. Kalau cube itu no. Gitu. Nah, di awal game mulai dari first player atau last player, nggak masalah lah. Dia akan naruh dua cube yang di map ya, dan cube-nya nggak boleh di tempat yang sama. Yang mengatakan kalau itu bukan dari clue kita. Jadi kalau seandainya saya punya clue-nya on forest or desert, saya nggak boleh naruh di forest atau di desert. Gitu, saya naruhnya di tempat lain misalnya. Terus saya naruh yang ini di sini. Kalau orang yang nggak teliti, player nggak teliti Salah. langsung chaos ya gamenya ya. Ya, nggak ketemu jawabannya. Baik. Gitu. Oke. Jadi yang agak sulitnya memang di situ karena kita harus make sure yang kita lakukan benar sesuai dengan clue kita. Gitu. Nah, setelah semua orang udah naruh 2 cube itu, mulai dari first player, dia akan punya pilihan 2. Pertama, nanya atau nebak. Gitu. Kalau dia nanya, dia akan tunjuk pakai token ini ke salah satu orang. Misalnya saya nanya saya tanya ini di sini, dan saya tanya di sini bukan, gitu. Itunya, clue-nya. Berdasarkan clue yang Sese punya, dia akan jawab ya atau tidak, gitu. Dengan komponennya. Kalau saya begini berarti bukan ya. Berarti bukan. Berarti iya. Ya, Ini kita punya tempat sama nggak sih? pas beda. Cuman semuanya clue-nya kalau digabungin jadi satu itu Ketemu. pasti titiknya. Oke. Cuma ada satu titik jawabannya pasti. Oke, ngerti. Oke. Nah, kalau seandainya naruhnya cubus atau cube, saya yang nanya harus naruh cube juga di tempat lain yang menyatakan sesuai dengan clue saya ternyata itu bukan juga. Jadi Gitu. saya ulang coba. Tadi kalau kamu tanya di sini bukan, saya bilang bukan. Nah, saya kamu naruh, harus taruh ini. misalnya Di tadi mana kan aja? clue saya forest dan desert misalnya. Mm. Jadi saya naruhnya di sini misalnya. Oh, itu apa ya? Swamp. Oke. Ya. Tapi kalau seandainya benar, ya udah taruhnya disk dan giliran saya selesai. Oh, Dan kamu enggak. info itu semua orang tahu ya. Ya, info itu semua orang tahu. Jadi kalau pas saya taruh ini kamu nggak taruh Nggak apapun. Oke. Ya. Kemudian gilirannya ganti sampai semuanya jalan, sampai ada yang bisa nebak. Kalau dia bisa nebak, dia akan mau nebak. Dia akan pakai ininya juga dan dia bilang di sini bukan. Mulai dari dia harus naruh disknya. Itu harus benar sesuai dengan clue-nya dia. Jadi dia nggak boleh naruh cube berarti. Gitu. Jadi dia harus naruhnya disk. Kecuali tempatnya udah disk, misalnya tempat saya udah ada di sini misalnya. Di sini justru kan tadi clue-nya forest atau desert ya. Saya nanya, kok nyambungnya gini? Sorry, ini. Saya nanya di sini. Gitu. Berarti kan udah ada disk saya di situ ya. Jadi saya nggak perlu naruh lagi. Kalau udah bener itu di situ. Nah, mulai dari clockwise, mulai next player akan jawab sesuai dengan itunya. Kalau seandainya saya naruhnya cube, giliran saya selesai. Dan saya tetap harus naruh cube saya seperti gagal gitu. Itu Chris tadi Mr. Chris udah posisi nebak kan? Ya, itu nebak. Dan kemudian saya langsung taruh itu. Selesai ternyata. Tapi kalau seandainya naruhnya disk, ini akan dilanjutin terus. Kalau semuanya naruh disk, saya menang. Oh iya, iya. Gitu. Saya taruh disk kalau saya punya deduksi kayaknya tepat deh di situ kan. Bukan. Sesuai dengan clue, benar itu ya, Oh, posisinya. Oke, ngerti saya. Misalnya clue-nya Sese adalah Forest, di gitu. forest atau mountain ya, berarti benar berarti di benar. situ. Oke. Nah, Chris, bisa nggak kamu tadi nebak bukan taruh di yang dismu, tapi kamu tebaknya di sini bisa ya? Bisa. Oke. Nanti saya akan naruh disk lagi nanti di sini.
Cuman yang pasti karena itu giliran saya, pada saya tebak, saya harus naruhnya disk, nggak boleh cube. Oke. Gitu. Oke? Oke. Iya. Nggak ada penalti lah ya kalau salah ya. Penaltinya ini cube, harus naruh cube. Oh iya, iya. Jadi kayak kita harus giving away information lagi. Biasanya saya udah taruh di slot ini, terus saya taruh ini lagi, boleh dong? Boleh. Oke. Penebak pertama langsung menang. Selesai langsung. Iya. Nah. Oke. Clue-nya itu berarti kan 4 orang kan. Berarti possible clue-nya itu yang 4 tipe beda yang Saya nggak tahu tipe apa pertama, aja. Tipe kedua, tipe 4. Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Jadi yang bedanya bear sama si cougar. Dia ada yang ini kan. Cougar yang Within merah. 2 spaces of cougar territory. Gitu. Oh, oke. Nggak ada hubungannya kalau kita taruh ini, taruh itu ya. Ini Nggak ada clue. misalnya saya naruh clue-nya ada di cougar atau bear gitu ya. Misalnya cougar lah. Terus saya punya clue-nya ada di forest misalnya. Saya taruh di sini. Berarti ini adalah one of clue juga gitu ya? Iya. Dan Cecil lihat, oh ternyata jaraknya di 2 spaces away dari cougar territory. Masih 1 spaces. Berarti still valid. Naruhnya disk. Ini informasi cuma satu ya? Atau kita ada tambah-tambah informasi terus cuma satu? Siap. Cuma 1. Siapkan boleh taruh berapa information max? Maksudnya pas giliran kita naruh 1, maksudnya nanya. Oh nanya. Kita nanya. Oh nanya aja. Nanya ke salah satu orang, dia akan jawab dengan cube atau disk. Setiap Kalau seandainya dia jawab dengan cube, kita yang nanya harus naruh 1 cube. Tadi yang pertama kamu bilang taruh 2 cube. 2 cube itu apa? Itu buat starting cuman first round. deduction aja. Iya. Nah, biar lebih mengarah lah dari awal gitu. 2 cube sama 1 ini ya. Nah, tapi nggak apa-apa, menurut saya sih pertama kali dijelasin akan bingung, tapi setelah dimainin pasti game keduanya udah kebayang sih. Kayak tadi. Nah, dan ini cepet kok harusnya. Cepat menang, cepat kalah.